Capaian PIN polio di Provinsi Bali belum penuhi target. Imunisasi polio pada anak bentuk kekebalan optimal terhadap virus polio. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Bersama saya, Cok Bagus. Dan saya Putri Sanjiwani, inilah Bali hari ini selengkapnya. Saudara, capaian pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio di Provinsi Bali tahap pertama baru mencapai 75%. Hasil ini belum sesuai dengan target nasional yang menargetkan 95%. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian target pelaksanaan Pekan Imunisasi PIN di Provinsi Bali tahap pertama adalah terbentur hari raya dan bertepatan dengan hari libur. Hal ini terungkap pada pertemuan kelompok kerja PIN Polio Provinsi Bali di Dinas Kesehatan Provinsi Bali Rabu pagi. Pertemuan ini mendiskusikan upaya atau langkah untuk dapat mencapai target PIN Polio tahap kedua, yakni 95%. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Ando mengatakan, untuk mencapai target PIN Polio pada tahap kedua, yakni sebesar 95%, pihaknya bersama dengan kelompok kerja PIN Polio akan terus melakukan pendataan sasaran, serta penggerakan sasaran mulai dari tingkat Banjar hingga sekolah-sekolah. Untuk PIN Polio sudah kita lakukan secara rutin. Jadi capaiannya sudah di atas 100% artinya untuk PIN Polio di Bali. Nah sekarang, kenapa kita melakukan Pekan Imunisasi Nasional artinya untuk imunisasi polio ya, itu kita rutin lakukan di Bali sebelumnya dan sudah hampir 100%. Dan sekarang kita karena ada program pemerintah Pekan Imunisasi Nasional Polio, itu pun karena ada kasus polio di luar Bali ya, bukan di Bali, di Jawa, di Sumatera, di Papua, maka kita laksanakan lagi ulang untuk imunisasi polio. Hanya targetnya sekarang kalau yang PIN polio rutin kan targetnya untuk anak-anak balita. Ini ada 7 tahun soalnya. 7 tahun, batasnya sampai 7 tahun, 8 tahun kurang 1 hari itu. Maka kita lebih gencar lagi ke anak sekolah sekarang. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, adapun jumlah estimasi sasaran PIN polio sebanyak 492.958 anak. Jumlah sasaran yang sudah mendapatkan PIN polio pada PIN polio tahap pertama sebanyak 352.316 anak atau mencapai 79%. Kabupaten Badung menjadi kabupaten dengan capaian tertinggi, yakni 95,5%, sedangkan capaian terendah Kabupaten Karangasem 67,7%. Katreni Sutarno melaporkan. Untuk melindungi anak-anak dari polio diperlukan pemberian imunisasi lengkap atau kombinasi imunisasi polio tetes OPV dan imunisasi polio suntik atau IPV untuk membentuk kekebalan yang optimal terhadap semua virus polio. Kasus polio kembali ditemukan di wilayah Jawa dan Papua. Untuk mencegah merebaknya kasus polio pada anak, pemerintah kembali menggencarkan Pekan Imunisasi Polio Nasional di seluruh wilayah termasuk Provinsi Bali sebagai wilayah yang memiliki dampak resiko polio. PIN polio di Provinsi Bali putaran pertama sudah berlangsung tanggal 23 hingga 29 Juli dan saat ini masih berlangsung sweeping putaran pertama mulai tanggal 30 Juli hingga 3 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Ando mengatakan, tetes polio bagi anak sangatlah penting untuk menghindari polio, yakni lumpuh pada kaki yang tidak bisa disembuhkan. Orang tua yang memiliki anak di bawah umur 8 tahun diimbau untuk segera mendapatkan tetes polio di vaskes terdekat. Kan penting sekali, begitu kita kena polio itu akan menjadi penyesalan, karena anak kita akan lumpuh layu seumur hidup. Dan polio ini dapat dicegah dengan imunisasi polio. Itu kita berharap jangan ketinggalan untuk ini, mumpung Pekan Imunisasi Nasional kita serentak seluruh Indonesia, seluruh Bali kita serentak melakukan. Walaupun nanti secara rutin juga kita tetap lakukan, tapi lebih baik mencegah sekarang lah. Jadi sekarang sudah serentak, datanglah masih ada, nanti tahap kedua juga ada mulai 6 sampai 12 Agustus. Tapi sekarang mohon datang pada saat sweeping, mohon ini artinya bisa melapor aja, kalau nggak terdaftar melapor ke Posyandu boleh, ke Puskesmas boleh.
Anak-anak yang mendapatkan tetes polio ini berumur 0 hingga 7 tahun, atau tepatnya hingga anak berumur 8 tahun kurang 1 hari. Pada pelaksanaan PIN polio, saat ini anak-anak memperoleh tetes polio sebanyak 2 kali. PIN polio putaran kedua akan dilaksanakan mulai tanggal 6 hingga 12 Agustus mendatang dan dilanjutkan dengan sweeping putaran kedua mulai 13 hingga 17 Agustus 2024. Katreni Sutarno melaporkan. Sejumlah permasalahan terkait anak masih sering dijumpai di tengah masyarakat, seperti kekerasan pada anak. Peningkatan kepedulian serta perlindungan terhadap kesejahteraan dan hak anak Indonesia perlu terus ditingkatkan, mengingat berbagai tindakan yang merugikan anak terus terjadi di tengah masyarakat. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat peringatan Hari Anak Nasional di Provinsi Bali, Rabu pagi mengatakan, anak memiliki hak konstitusional dan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, pemenuhan terhadap hak serta adanya perlindungan kepada mereka wajib diberikan negara. Peringatan Hari Anak ini sangat penting bagi kita semua karena anak, sekali lagi anak, yang menurut undang-undang itu adalah bayi dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Itu memiliki hak konstitusional untuk dilindungi. Dikatakan hak konstitusional karena dia ada, diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Luh Ayu Aryani mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan pemenuhan hak-hak anak, serta melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan seperti eksploitasi anak dan perdagangan anak. Jadi tentu kami sangat konsentrasi untuk memberikan satu pemenuhan hak untuk anak di Provinsi Bali dan mengajak kepedulian masyarakat dan juga perusahaan, government untuk bisa ikut peduli, memenuhi kebutuhan, kemudian memenuhi minimal kebutuhan dasar, kemudian hak-hak perlindungan, partisipasi, kemudian juga aksesnya untuk anak-anak kita. Peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Provinsi Bali digelar di Gedung Nari Graha Denpasar. Anak Indonesia Terlindungi, Indonesia Maju menjadi tema dari peringatan Hari Anak tahun ini. Haris Nyoman Buda melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Badung optimis target pendapatan daerah yang dirancang dapat tercapai melalui peningkatan kenyamanan kunjungan wisatawan mancanegara di sektor pariwisata. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna masa persidangan kedua DPRD Badung tahun 2024. Rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2024 dan Raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, disebutkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 mengalami defisit sebesar Rp839 miliar lebih. Namun Pemkab Badung tetap berkomitmen memajukan pendidikan dan kesehatan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20,30% dan anggaran kesehatan sebesar 12,30%. Melihat 80% sumber pendapatan asli daerah bersumber dari sektor pariwisata, Pemkab Badung terus mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi. Namun Pemkab Badung optimis target pendapatan daerah sebesar Rp11 triliun lebih dapat tercapai. Karena di samping untuk itu, kita juga meningkatkan pendapatan dari MICE-nya, Maintaining Incentive Contribution Exhibition. Katakanlah yang ada ini adalah total spesifik dan yang lain. Saya kira ini adalah salah satu memberikan rasa optimis kepada kita memberikan semua penjelasan nanti pertanyaan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung, terutama dari pajak dan hotel dan restoran itu sendiri. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang telah digodok dalam perubahan anggaran 2024 ini melalui OPD bersama-sama dengan DPR itu sudah sesuai dengan mekanisme. Karena itu kami harapkan apa yang telah dibuatkan dan diputuskan bersama, semoga semuanya itu on track. Terkait pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap 2 dokumen rancangan peraturan daerah, Bupati Badung berharap dokumen tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indra Wijaya melaporkan. Indikator kinerja pelaksana anggaran IKPA di Provinsi Bali tergolong sangat baik dengan skor 96,94.
IKPA ini menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian atau lembaga sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara untuk mengatur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara atau lembaga. Penilaian IKPA meliputi 3 indikator, yakni kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan, skor IKPA Bali mencapai 96,94 dengan kategori sangat baik. Pencapaian IKPA ini merupakan komitmen dan kerja keras kementerian atau lembaga dalam pengelolaan dan penyerapan hingga hasil dari pelaksanaan APBN. Untuk itu, KPPN Denpasar memberikan penghargaan bagi satuan kerja kementerian atau lembaga yang telah melakukan perencanaan hingga hasil pelaksanaan anggaran yang baik. Kalau di Bali sebenarnya sudah sangat bagus, Bu, penyerapannya. Kalau kita lihat angkanya dari yang dicairkan di Denpasar itu mencapai 10,26 triliun ya. Untuk belanja pegawai, dan kemudian 3,4 triliun itu adalah belanja barang dan belanja modal 2,72 triliun, kemudian juga belanja sosial 16,663 miliar. Jadi kalau dari sini sudah sangat bagus. Jadi kalau yang dicairkan itu mencapai prosentasinya, belanja pegawai itu sudah 55,4%. KPPN Denpasar memberikan penghargaan kepada Satker dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, transaksi tertinggi pemanfaatan kartu kredit pemerintah, progres pemanfaatan kartu kredit pemerintah tertinggi, penggunaan DigiPay tertinggi, progres pemanfaatan DigiPay tertinggi, penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara tercepat, hingga rekonsiliasi tercepat. Penghargaan ini diharapkan dapat semakin memotivasi kementerian atau lembaga dalam pengelolaan APBN. Cok Devi dan Bude melaporkan. Saudara Menko Polhukam tekankan pentingnya sinergitas pemerintah dengan penyelenggara pemilu jelang Pilkada 2024. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Terkait dengan kesehatan mental yang bisa dikatakan darurat nih. Lalu seberapa darurat, seberapa urgent sih masalah kesehatan mental di Indonesia, Bu Dayu? Kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya itu adalah salah satu penentu ya bagaimana kita bisa produktif. Dialog edukatif yang memahami berbagai aspek psikologis. Berbagai tips dan trik praktis untuk menjaga kesehatan mental dan memperkuat keterampilan emosional langsung dari pakarnya. Saksikan acara Bahtera, Bahagia dan Sejahtera setiap Rabu pukul 18 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Budaya dan karya seni merupakan kekayaan Indonesia yang sudah mendunia.
Mewariskan budaya dan karya seni pada generasi penerus merupakan usaha bijak untuk kelestariannya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menekankan pentingnya sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu sehingga pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Pada rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pemilu kada serentak tahun 2024 di wilayah Bali Nusra, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menyampaikan, rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan juga kemungkinan adanya potensi permasalahan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pilkada Serentak di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Untuk dapat mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang aman dan damai, TNI Polri dan ASN wajib menjaga netralitas. Pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Bagi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, juga perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menekankan pentingnya sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu sehingga pelaksanaan pemilu kada serentak bisa berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Yang tujuannya adalah agar penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan aman, lancar, jujur, adil, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Menko Polhukam juga mengajak penyelenggara dan peserta Pilkada Serentak 2024 bersama-sama terlibat dalam menjaga persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat. Rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Bali Nusra ditutup dengan pembacaan deklarasi Pilkada Damai oleh semua peserta rakor yang hadir dari berbagai unsur di wilayah Bali Nusra. Indra Wijaya, TVRI Bali melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah daerah Bali, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, menjadi yang tercepat merealisasikan hibah Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Bali Nusra. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, anggaran menjadi hal terpenting dari penyelenggaraan Pilkada. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 bahwa anggaran berasal dari APBD kecuali 4 daerah otonomi baru di Papua. Dari 541 Pemda yang tercatat, hanya Provinsi Bali di wilayah Bali Nusa Tenggara yang tuntas merealisasikan hibah Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang berlangsung di Nusa Dua. Dari 545 tadi, saya ulangi 541 Pemda yang sudah kita rekap, Pak. Ini yang sudah melakukan di Bali dan NTT ada 44 Pemda, 3 provinsi lainnya kabupaten kota. Halaman 14 sudah ya, 44 Pemda. 35 Pemda itu sudah 100% untuk KPUD-nya. Tinggal 9 yang belum 100%. Sementara itu, PJ Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan data naskah perjanjian hibah daerah NPHD yang sudah direalisasikan oleh pemerintah provinsi ke KPU Bali, yakni sebanyak 155,9 miliar rupiah, Bawaslu 41 miliar rupiah, Polri 30 miliar rupiah,
dan TNI 9 miliar rupiah. Total rincian dana hibah dari kabupaten kota diantaranya untuk KPU 300 miliar rupiah, Bawaslu 80,7 miliar rupiah, Polri 68 miliar rupiah, dan TNI 24,3 miliar rupiah. Untuk dukungan kegiatan pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2024 di Provinsi Bali, kami laporkan dana hibah dari pemerintah provinsi dan dana hibah dari kabupaten kota sebali kepada KPU daerah, Bawaslu daerah, Polri, dan TNI sudah terrealisasi 100%. 44 Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota wilayah Bali dan Nusa Tenggara sudah melakukan penandatanganan NPHD. Namun baru 35 Pemda yang 100% tuntas memberikan dana hibah ke KPU, 29 Pemda yang tuntas untuk Bawaslu, 41 Pemda yang tuntas untuk TNI, dan 33 Pemda yang tuntas untuk kepolisian. Indra Wijaya melaporkan. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan petugas Babin Kamtibmas siap memberikan pelayanan kepada disabilitas pada Pilkada serentak 2024. Pelayanan maksimal bagi disabilitas tersebut dengan cara jemput bola pada setiap tahapan pilkada, terutama saat pemungutan suara. Di Kabupaten Klungkung tercatat 837 orang disabilitas yang perlu mendapat bantuan dan akses pada tahapan Pilkada 2024. KPU dan petugas Polres Klungkung akan melakukan jemput bola bagi disabilitas dan lansia. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal dan menjaga hak pilih disabilitas dan lansia. Dari 837 orang disabilitas, terdapat 312 pemilih disabilitas yang memiliki kekurangan pada fisik mereka, 86 disabilitas intelektual, 181 disabilitas mental, 165 disabilitas wicara, 36 tunarungu, dan 57 tunanetra. Karena keterbatasannya, mereka terkendala akses, terutama di daerah Kepulauan Nusa Penida. Terlebih jarak rumah mereka dengan TPS sangat jauh. Karena itu dibutuhkan peran serta kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan petugas Babin Kamtibmas untuk membantu dan memberi pelayanan lebih kepada mereka. Ketua KPU Klungkung Ketut Sudiana mengatakan pihaknya terus berupaya untuk memperhatikan pemilih disabilitas dan lansia, terlebih akses menuju TPS saat pemungutan suara pada Pilkada serentak 2024. Masih memungkinkan ada jam yang sama, artinya TPS itu kan dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 13. Kalau di jam 12 itu salah seorang KPPS bisa menjemput bola ke rumahnya. Ketika ada laporan dari keluarganya, ya ketika tidak ada laporan dari Pak keluarga, gimana kita tahu ya siapa yang belum menggunakan hak pilih, siapa yang sudah menggunakan hak pilih, karena secara keseluruhan KPPS itu bertugas dengan 600 orang pemilih, sehingga waktunya padat di TPS. Ketut Sudiana juga mengimbau warga yang memiliki anggota keluarga disabilitas agar melapor ke pihak desa untuk mendapatkan pelayanan dari KPPS dan petugas Babin Kamtibmas di wilayahnya. Ketut Setiawan melaporkan. Memperluas jangkauan pengawasan partisipatif dalam Pilkada serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Bangli merangkul komunitas ojek Pasar Kidul Bangli dan komunitas Cipkin Temani. Sosialisasi pengawasan terus dilakukan jelang Pilkada serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Bangli lakukan sosialisasi pengawasan Pilkada serentak tahun 2024 kepada komunitas ojek dan jeep di Kabupaten Bangli untuk menyebarkan semangat pengawasan partisipatif ke masyarakat luas. Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, Inengah Mulyarto mengatakan, pengawasan partisipatif memiliki peran penting dalam mewujudkan pilkada yang demokratis. Pengawasan partisipatif dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pilkada, dan menciptakan pilkada yang lebih berkualitas. Komunitas ojek dan jeep di Bangli diharapkan dapat memperluas pesan pengawasan proses demokrasi di Kabupaten Bangli. Kami siap untuk mengawasi dalam hal pilkada yang diselenggarakan tahun 2024. Mereka adalah bekerja di dunia transportasi. Harapan kami dengan seringnya teman-teman ojek dan jeep berinteraksi dengan warga Bangli, harapan kami apa yang kami sampaikan ke mereka tersampaikan juga ke masyarakat Kabupaten Bangli khususnya. Kerjasama seluruh pihak dalam melakukan pengawasan partisipatif dapat mendukung seluruh proses tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Bangli berjalan dengan aman dan damai.
Iputu Ratna melaporkan. Sebelum menetapkan rapat rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS dan PPK, KPU Jembrana menggelar kegiatan sinkronisasi dan web e-coklit dengan sidalih Sistem Informasi Data Pemilih Pilkada Serentak tahun 2024. Rapat bersama PPK sekecamatan Jembrana mendapati ribuan pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS. Dari hasil rapat koordinasi terkait penyandingan data hasil coklit dengan data daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4 pada sidalih, jumlah DP4 berkurang dari sebelumnya. Sebab hasil coklit menemukan ribuan pemilih termasuk dalam kategori TMS dan terdapat ratusan pemilih baru. Komisioner KPU Jembrana, Sarani, mengatakan pemilih dengan kategori tidak memenuhi syarat atau TMS diantaranya seperti meninggal dunia sebanyak 703 orang, 377 orang pindah domisili, dan alih status pemilih dari sipil menjadi anggota TNI Polri sebanyak 22 orang. Dari data itu kita sandingkan dengan hasil coklit teman-teman di web coklitnya, memang ditemukan beberapa perubahan dengan data-data itu, khususnya terkait dengan data pemilih baru, kemudian data pemilih yang TMS. Cuman yang TMS ini kan ada beberapa faktor. TMS karena meninggal, terus kemudian pindah domisili. Kalau untuk di bawah umur, Astungkara di Kabupaten Jembrana tidak ditemukan. Sementara itu hasil sinkronisasi tersebut terdapat perubahan dari data awal DP4 dan hasil coklit dari 246.088 pemilih menjadi 245.492 pemilih. Perubahan tersebut terjadi karena ada pemilih baru dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Ketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Pemerintah Kota Denpasar mendukung kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan program Green Election atau kampanye tanpa baliho. Kampanye Pilwali sendiri akan berlangsung setelah penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota pada 22 September 2024 mendatang. Pelaksanaan Green Election atau pemilihan hijau pada Pilkada November 2024 mendatang mendapat dukungan penuh dari Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibawa. Menurutnya, usai pemilu biasanya akan banyak muncul sampah sisa kampanye yang menambah permasalahan sampah di Kota Denpasar. Untuk itu pihaknya mendukung penuh program Green Election ini dengan memberikan arahan ke Diskominfo Kota Denpasar untuk penggunaan fasilitas umum dalam penyampaian visi misi dari paslon yang nantinya akan maju dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Untuk dukungan dari Koinfo pasti akan kami berikan arahan semaksimal mungkin. Kita akan kalau silahkan gunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Denpasar, misalnya videotron untuk menyampaikan visi misi, silahkan. Kami akan membuka ruang seluas-luasnya untuk itu agar pelaksanaan Pilkada serentak di bulan November 2024 akan berjalan dengan baik dan sukses. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Denpasar kini sudah mulai melakukan sosialisasi awal terkait program Green Election atau kampanye tanpa baliho di Kota Denpasar. Nantinya sosialisasi dan penayangan visi dan misi paslon ditekankan untuk dilakukan melalui televisi atau layar monitor di tempat umum seperti bank hingga pasar tradisional. Sugiyarte melaporkan. Ya saudara, atasi permasalahan sampah melalui pemodelan PAM-Siber dan Bank Sampah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Ini adikku, umurnya cuma beda 1 tahun dariku, tapi selalu minta dibantu. Ternyata adik stunting, gagal tumbuh, gagal berkembang, dan juga sakit-sakitan. Andai ada yang bisa kulakukan. Jaga anak-anak kita, jangan sampai tumbang. Pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting sejak dini. Untuk menghindari terkena kanker paru-paru, jauhilah kebiasaan merokok dan menghirup udara yang terkontaminasi asap rokok tersebut. Selain perokok aktif, perokok pasif memiliki risiko untuk terkena kanker paru-paru. Deteksi dini kanker paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan pertama pemeriksaan fisik tentunya oleh seorang dokter, pemeriksaan radiologi atau ronsen
dan CT scan bila perlu. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Menurut kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Saudara komunitas peduli air dan lingkungan berupaya menghasilkan peta jalan penyelamatan air di Bali. Hal ini terungkap saat diskusi dengan para pemangku kepentingan dengan krisis air dan lingkungan menjadi tema utama. Apa kabar kita kedua, Festival Air Bali menjadi ruang kolaborasi multi perspektif untuk mencari solusi terhadap krisis air dan masalah lingkungan lain di Bali. Sebagai sebuah festival dengan semangat urun data, urun daya, urun karya, dan urun dana, acara ini hadir dalam berbagai bentuk sejak pagi hingga malam dan terbuka untuk publik. Diskusi kelompok terfokus membahas isu air di Bali untuk menghasilkan rancangan awal peta jalan air Bali. Diskusi ini melibatkan pemerintah, akademisi dan peneliti, kelompok masyarakat, perwakilan bisnis, NGO dan komunitas, kelompok asosiasi dan praktisi, forum-forum koordinasi, budayawan, perwakilan kelompok disabilitas, perwakilan kelompok perempuan, serta kelompok muda. Jadi ada satu yang perlu adalah diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, dan teknologi tepat guna untuk wilayah khusus. Dan kita akan sampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Dan menjelang pilkada nanti, kita akan coba ini bawa menjadi salah satu resolusi yang kita bawa kepada KPU dan juga instansi yang terkait. Apa kabar kita hadir tahun 2022 bertepatan dengan pertemuan G20 untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan aman bagi warga untuk berkomunikasi dan menyuarakan pikiran mereka. Sejak 2012, Yayasan IDEP Selaras Alam melalui program Bali Water Protection (BWP) berupaya mencegah krisis air di Bali. Berfokus pada adaptasi dan mitigasi di 9 kabupaten kota dengan membangun 62 sumur imbuhan untuk memanen air hujan dan mencegah intrusi air laut, kampanye dan edukasi konservasi air di lebih dari 300 sekolah, menanam 15.000 pohon, serta pelatihan dan lokakarya. Program ini juga mendorong perbaikan kebijakan tata kelola air melalui riset dan advokasi. Yuda Maruta melaporkan. Atasi permasalahan sampah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem berupaya mengelola sampah dengan lebih baik. Salah satunya dengan pemodelan PAMSiber atau pengelolaan sampah berbasis sumber. Inovasi ini bahkan mendapat penghargaan pada tahun lalu. Pengelolaan sampah berbasis sumber atau PAMSiber dan bank sampah terus dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dinas PMD Kabupaten Karangasem. TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah, reuse, reduce, dan recycle menjadi tempat pemilahan sampah organik, anorganik, dan B3 yang dihasilkan oleh sampah kantor. Dinas PMD juga mengolah sampah organik menjadi ekoenzim dan ekobrik, serta membuat pupuk organik dengan menambahkan cairan dekomposisi berupa air, molase, dan EM4 untuk mempercepat proses pembusukan sampah.
Dalam 3 bulan, komposter tersebut menghasilkan kompos padat dan kompos cair yang selanjutnya dijual dengan harga Rp5.000 per botol ukuran 500 ml. Sementara itu, penerimaan dan penimbangan sampah plastik di bank sampah dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Hasil dari pengumpulan sampah plastik tersebut kemudian diangkut oleh pihak ketiga dan Bank Sampah Sentral Amlapura serta dicatatkan dalam buku tabungan. Kita akan sosialisasikan inovasi pam super ini sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat rumah tangga dengan menggandeng PKK desa. Kita berkolaborasi dengan DLH untuk mensosialisasikan agar pemberdayaan pengelolaan sampah benar-benar dijalankan sampai di tingkat desa dan tingkat rumah tangga dalam upaya mengurangi tumpukan sampah plastik di masing-masing desa. Pengelolaan dan pengolahan sampah yang dihasilkan dapat dikembangkan di seluruh desa di Karangasem. Inovasi yang dikembangkan ini bahkan juga memperoleh predikat sangat inovatif pada ajang Lomba Cita Pangrita Prakerti Nugraha tahun lalu. Andi Hussein melaporkan. Cuaca dingin membuat petani cabai di Bangli mengeluarkan biaya lebih untuk menjaga tanaman cabainya agar berproduksi dengan baik. Petani meningkatkan penggunaan obat-obatan untuk menghindari serangan hama dan penyakit. Seperti yang dilakukan Imade Artana, salah satu petani cabai di Desa Abuan Susut, Bangli. Guna menjaga tanaman cabainya berproduksi dengan baik dan terhindar dari serangan hama dan penyakit, para petani lebih sering melakukan penyemprotan tanaman dengan obat-obatan. Jika biasanya tanaman disemprot setiap 4 hingga 5 hari sekali, kini dilakukan 3 hari sekali. Hal ini berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan untuk penyemprotan. Jika biasanya menghabiskan Rp500.000 dalam sekali pengobatan, kini meningkat menjadi Rp800.000. Imade Artana mengatakan, suhu cuaca yang cenderung dingin seperti sekarang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon cabai. Kendalanya pohon-pohon kalau memang musim dingin kan memang seperti itu. Lambat pertumbuhan karena dinginnya itu. Serangan hamanya lebih banyak. Seperti lalat buah itu banyak. Urang putihnya banyak itu. Berarti penanganannya lebih intens berarti? Lebih intens. Kalau penyepraiannya nih ke 3 hari sekali sekarang. Sebelumnya? Sebelumnya mungkin 4 hari, 5 hari gitu. Suhu cuaca yang dingin juga menyebabkan pohon cabai rentan terserang hama dan penyakit seperti lalat buah, wereng putih, dan busuk akar. Saudara, Satreskrim Polres Jembrana menangkap 3 orang pemuda dan 1 orang remaja yang melakukan pelemparan mobil di Jalan Denpasar, Gilimanuk, wilayah Desa Tuat, Kecamatan Melayu, Jembrana. Tiga komplotan pemuda tersebut sebelumnya membuat resah pengendara mobil yang melintas di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, tepatnya di Desa Tuat, Kecamatan Melayu. Para tersangka Ahmad Rizky, Ivan Muzaki, Zajidan Makruf, dan AYB, anak di bawah umur, melakukan pelemparan dengan batu terhadap mobil travel antar provinsi yang sedang melintas pada 4 Juli 2024 lalu. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto menjelaskan motif 4 orang tersangka melakukan pelemparan batu pada mobil yang melintas karena kesal melihat kendaraan yang melintas di Jalan Denpasar, Gilimanuk sering ugal-ugalan. Motifnya, pelaku merasa kesal karena sering melihat kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan umum Denpasar, Gilimanuk sering ugal-ugalan. Nah, ini saya juga bingung nih, motifnya kok karena kesal ini kan. Modusnya yang jelas keempat pelaku ini berboncengan dengan 2 sepeda motor. Selanjutnya yang dibonceng melakukan pelemparan setiap kendaraan yang melintas di jalan umum Denpasar, Gilimanuk dengan menggunakan batu. 4 orang tersangka ini dijerat dengan pasal 170 ayat 1, junto pasal 406 ayat 1, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun 6 bulan. Seorang pemuda di Banjar Tengah, Kelurahan Astina, Kabupaten Buleleng, kini kembali mendekam di penjara. Polisi membekuk pelaku karena mencuri protima di 2 pura sekitar tempat tinggalnya. Ketut Hendra Yuliawan alias Toe, 27 tahun, kembali ditangkap Satreskrim Polres Buleleng karena melakukan pencurian pratima di sekitar tempat tinggalnya.
Protime yang terbuat dari emas dan tembaga di Sanggah Merajan Pande Dauh Margi, Kelurahan Banjarjawo, Buleleng, dan Sanggah Merajan Pasek Gelgel di Banjar Dinas Tengah, Kelurahan Astina Buleleng, dicuri pelaku. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi mengatakan, tersangka selalu melakukan aksinya pada dini hari. Pencurian di dua pura itu dilakukan pada Maret lalu. Setelah sekian lama pengejaran, polisi akhirnya menangkap tersangka di rumah bibinya, kawasan Kelurahan Banyuning, Buleleng. Dari pengakuan tersangka, pencurian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengambil barang-barang, 2 buah keris, kalung dari emas, 12 gelang, 6 pasang jual, 12 bunga emas, 2 buah emas, cempaka kecil, 2 tas tali bangkiang kepala dari emas, 2 pasang pertime dan 1 moncong bali bagi. Selanjutnya barang-barang tersebut pelaku ambil dan kemudian langsung pelaku bawa pulang. Tersangka juga merupakan residivis yang sebelumnya sempat ditangkap karena kasus pencurian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Kade Yoga Saryada melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali hari ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kita harus selalu peduli dengan alam dan lingkungan kita. Dan ternyata manfaat hutan sangatlah penting bagi kita. Hutan adalah paru-paru dunia. Bagaimana kalau hutan sudah habis? Pohon-pohon sudah habis. Berarti bumi ini kehilangan paru-parunya. Apakah hutan kita akan habis? Kami ingin peduli dan kami ingin menjaga hutan kami. Kerajinan perak Bali telah ada sejak ratusan tahun silam. Motif khas tradisionalnya menjadi daya tarik dunia. Indah, mewah, dan memukau. Motifnya menggambarkan karakter Bali sesungguhnya. Tidak ada di belahan dunia lainnya. Menilik makna di balik karya, kental dengan nuansa sakral. Kerajinan perak Bali adalah warisan leluhur, gambaran kekayaan budaya yang adiluhung. Terkait dengan kesehatan mental yang bisa dikatakan darurat nih. Lalu seberapa darurat, seberapa urgent sih masalah kesehatan mental di Indonesia, Bu Dayu? Oke, kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, sebenarnya itu adalah salah satu penentu ya bagaimana kita bisa produktif. Dialog edukatif yang memahami berbagai aspek psikologis. Berbagai tips dan trik praktis untuk menjaga kesehatan mental dan memperkuat keterampilan emosional langsung dari pakarnya. Saksikan acara Bahtera, Bahagia dan Sejahtera setiap Rabu pukul 18 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Anda masih bersama Bali hari ini. Saudara, Persatuan Reda Tama Republik Indonesia (PWRI) mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran dan produktivitas para lansia sehingga dapat memperbaiki kapasitas hidup lanjut usia baik dalam aspek ekonomi, kesehatan maupun sosial.
Hal tersebut diungkapkan Ketua PWRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Supandi, serangkaian peringatan HUT ke-62 PWRI. Menurutnya, sesuai Perpres tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan, para lansia menjadi prioritas dalam upaya mendorong persiapan isu kelanjut usiaan lebih dini, mengoptimalkan dan memperpanjang produktivitas lansia, khususnya saat menghadapi bonus demografi yang akan datang. Untuk itu perlu perhatian pemerintah daerah agar lansia Indonesia dapat hidup mandiri dan sejahtera. Ketua PWRI Kabupaten Karangasem juga menegaskan, pemerintah daerah perlu mendorong dan memaksimalkan peran lansia dalam mengisi pembangunan, yaitu dengan melibatkan peran serta lansia dalam berbagai kegiatan sehingga dapat terus aktif dan produktif. Karena pada hakikatnya kita negara baru bermartabat apabila lansia itu terawat. Ini yang paling penting, jadi kita harapkan ke depan pemerintah daerah tetap memperhatikan kita, apakah melibatkan dalam berbagai kegiatan, karena bagaimanapun juga kita para pensiunan ini masih bisa dimanfaatkan. Serangkaian peringatan HUT PWR yang ke-62 tahun 2024, PWRI Kabupaten Karangasem menggelar berbagai kegiatan seperti senam lansia, pemeriksaan kesehatan gratis, juga berbagai lomba atraktif. Putra Widiarsana melaporkan. Saudara, jumlah kasus demam berdarah dengue DBD di Kabupaten Karangasem saat ini cenderung mengalami penurunan. Namun demikian, pemerintah daerah meminta warga untuk tetap waspada terhadap lonjakan kasus yang mungkin muncul, mengingat cuaca anomali mendukung berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Meski sempat mengalami lonjakan kasus pada awal tahun, jumlah kasus DBD di Kabupaten Karangasem kini cenderung menurun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, jumlah kasus DBD pada bulan Juni 2024 memang sempat mencapai 146 kasus. Namun, jelang akhir Juli 2024, pemerintah Kabupaten Karangasem hanya mencatat sebanyak 71 kasus. Dari jumlah tersebut, tidak ada kasus DBD yang dilaporkan masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan. Kendati demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tetap meminta warga untuk waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hal ini sebagai upaya pencegahan terhadap berkembangnya sarang nyamuk yang mematikan ini. Memasuki bulan Juli ini sudah mau akhir, kelihatannya sudah mulai menurun kasusnya. Kalau kita bandingkan dari bulan Januari yang kasusnya 25, kemudian Februari 57, kemudian Maret 106, kemudian April 113, bulan Mei juga sama 113 kasus, dan puncaknya bulan lalu, bulan Juni, 146 kasus. Selain menyosialisasikan gerakan pemberantasan sarang nyamuk PSN kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem juga rutin melakukan fogging ke sejumlah wilayah yang berisiko berkembangnya sarang nyamuk. Kelor biasanya kita kenal digunakan sebagai bahan sayur atau jamu. Namun siapa yang menyangka ternyata tanaman yang memiliki beragam fungsi ini dapat diolah menjadi sirup yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tanaman kelor dikenal selama berabad-abad sebagai tanaman multiguna. Tanaman kelor padat nutrisi dan berkhasiat obat. Oleh karena daun kelor mengandung senyawa alami yang lebih banyak dari tanaman lainnya. Tanaman kelor juga mengandung 46 antioksidan dan kuat melindungi tubuh dari radikal bebas, serta mengandung 18 asam amino, 8 diantaranya esensial. Warga di Banjarsangging, Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, sekitar 35 km ke arah barat Kota Denpasar, sebagian besar membudidayakan tanaman kelor. Tanaman kelor bagi masyarakat Bali memang tidak asing, karena berfungsi guna selain diolah menjadi sayur, sirup, dan boreh, juga untuk penghalang pengaruh negatif dari luar. Semenjak daun kelor diolah menjadi sirup dan boreh sejenis parem, warga Banjarsangging mulai membuat bibit tanaman kelor. Setelah besar, bibitnya dipindahkan ke tempat khusus untuk lahan penanaman kelor.
Seorang warga Banjarsangging berhasil menanam pohon kelor di lahan sekitar 15 are. Tanaman kelor daunnya tidak sampai tua karena dipanen untuk bahan sirup dan boreh. Daun kelor dijual kepada kelompok wanita tani Nandini Asri. Daun kelor inilah diolah oleh kelompok menjadi sirup dan boreh. Proses pengolahan daun kelor ini inspirasinya dari seorang warga Banjarsangging, Desa Kelating, Anak Agung Nyoman Wijana. Setelah mendapat pelatihan, langsung mencoba membuat fermentasi daun kelor menjadi sirup dan boreh. Prosesnya tidak sulit, diawali dengan semua bahan dicincang terlebih dahulu. Campuran untuk sirup tidak hanya dari daun kelor saja, masih ada 12 jenis campuran. Dua 12 campuran untuk pembuatan sirup dari daun kelor meliputi daun sirih, daun sakti yang lebih dikenal dengan daun dak, air kelapa muda, kunir, jahe, kencur, tepung tawar, tebu, madu, gula pasir, dan cuka kelor. Tidak semua jenis campuran ini dijus seperti madu, cuka kelor, dan gula. Bahan yang lainnya dijus hingga hancur. Hasil jus inilah pertama difermentasi selama 1 minggu ke sebuah mesin khusus dicampur cuka kelor. Fermentasi lanjutannya dilakukan selama 21 hari dari hasil penyaringan di fermentasi pertama, dicampur dengan gula pasir dan madu. Setelah fermentasi kedua inilah, selanjutnya produksi sirup madu sudah dapat dikemas dan siap dipasarkan. Inovasi yang berhasil dikembangkan Anak Agung Nyoman Wijana ini memberikan nilai tambah bagi petani di sekitar Desa Kelating. Nah, kita menggunakan di sini murni teknologi yang disebut dengan teknologi fermentasi dengan SOP binaan dari pakar-pakar Udayana dan Dinas, sehingga produk ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedepannya kita harapkan produk ini bisa terus meningkat dan hambatan kayaknya tidak ada hambatan, semua berjalan bagus asal kita mengikuti aturan yang ada. Dipilihnya daun kelor dipakai sirup karena memiliki keunggulan. Tanaman kelor atau latinnya moringa mengandung zat mujizat yang memiliki khasiat sebagai antibakteri, virus, jamur, dan anti kanker. Semua jenis daun dan rempah-rempah campuran sirup madu kelor ini menggunakan teknologi kearifan lokal atau usade dan teknologi modern atau biotek. Selain hasilnya berupa sirup madu, limbahnya juga menjadi boreh sejenis parem. Inovasi pengolahan daun kelor yang sudah berizin Kementerian Kesehatan ini, pemasarannya selain di Bali dan Swalayan, juga menembus kota Mataram, Lombok. Sampah jika diolah secara baik nyatanya dapat memberikan manfaat, seperti halnya sampah popok bayi yang diolah sekelompok warga di Desa Pemogan Denpasar menjadi hasil karya pot bunga atau tanaman hias. Banyaknya sampah popok bayi sekali pakai yang dibuang sembarangan mendorong sekelompok warga di Desa Pemogan berinisiatif untuk memanfaatkan sampah popok menjadi pot bunga maupun pot tanaman hias. Saat berkreativitas, warga mendapat pendampingan dari pelatih maupun mahasiswa Universitas Negeri Malang yang tengah magang di Bali. Warga diminta membersihkan popok terlebih dahulu dan setelah bersih, popok lalu direndam dan dicampur semen dan lem. Selanjutnya, popok dicetak di atas pot atau ember dengan beragam ukuran, kemudian dijemur atau dibiarkan untuk kering sebelum diwarnai agar lebih menarik. Selain bertujuan mengurangi pencemaran sampah popok, kegiatan ini juga untuk mengajak masyarakat dan anak-anak muda generasi penerus agar lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar. Jadi kita edukasi ibu-ibu yang menghasilkan sampah di apes untuk belajar mengelola. Caranya, empasnya itu dicuci, dibersihkan, dikeringkan.
itu kita kumpulkan dalam wadah tertentu, kita tinggal buat seperti ini. Nanti jadi pot. Sangat mudah menurut saya. Yang pertama yang penting tidak jijik aja ya gitu. Karena itu kan limbah dari kita sendiri ya. Misalnya kalau saya punya anak kecil gitu ya. Misalnya saya punya anak bayi balita, kita harus pertama itu mencuci dulu. Jadi membuang antara dalamnya itu sama luarannya, dicuci bersih pakai sabun terus dikeringkan, baru kita bisa pakai untuk kegiatan pot bunga tadi gitu. Melalui kegiatan pengelolaan sampah di Desa Pemogan Denpasar ini diharapkan pula dapat semakin banyak masyarakat yang tergugah untuk ikut mengurangi sampah dari sumbernya. Karena bagaimanapun juga setiap orang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Indra Wijaya melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 1 Agustus 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Diana Hikmah. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Provinsi Bali berlaku untuk tanggal 1 Agustus 2024, di mana cuaca secara umum diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan masih dapat terjadi di wilayah Bali bagian tengah dan barat pada siang sore hari. Lalu suhu udara diprediksi berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 38 km per jam. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan juga tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 3 meter di sepanjang perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya kembali ke studio. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Siaran TVRI Bali dapat disaksikan melalui aplikasi TVRI Klik dan via satelit Telkom 4. Dan akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Nah, niki yang perlu tahan, niki rumahnya Pak Topo. Lek, juk siap, bas. Bakanya gati ni mai cang luing dunia uber siap ngara bakat dulungin. Masih ngelagai ji Pak. Udang cing siap ya ajak macandep, anak ajak macandep marah yo. Baru double yunan munyi dulungin mah juk siap icang ya. Cang sing dong juk siap, ngejok kutu dan kurenan cang. Baru. Aduh. Tungguin. Bu, bapak niki yang perlu rumahnya di BAM. Rumahnya sederhana, bersih, rapi juga Bu. Oh, nggih. Pantesan anaknya sehat dan cerdas. Yang pura bapak ibu niku sirene. Oh, bapaknya ibu niku ampun bapak nih kewale ya sing lagae. Gae ini wong Bu siapkeun Bu jambul. Niki Bu sebenarnya memang hebat, semangat bekerja, merawat anak, ilmu kesehatan dan juga mengikuti aturan pemerintah tentang kesehatan anak. Aduh, swastiastu. Aduh, ampura ledang, Bapak Ibu, tawenten kena niki. Aduh, ampura. Beli golek. Di topo ijo. Kopong lain lalu ada rame. Badah. Aku tidak rame-rame. Siapa namanya, Dek? Bang. Umurnya. Berapa umurnya? 4 tahun. Mobil punya apa? Coba namanya. Dengar. Wah, ada jam nenek tuh. Gantung saja makan Bu. Kenapa ya, anaknya sering ajak posyandu gitu. Niki sering setiap bulan Pak, jatiang ke posyandu. Kalau bapaknya mau ke posyandu. Imunisasi lengkap. Dulu saat hamil berarti Ibu sering periksa ke bidan. Selalu nikut yang kan bani periksa ke bidan. Oh, gitu pun Bu. Karena yang saya itu memang dimulai dari 1000 APK. 1000 APK itu di mana? 1000 APK itu adalah
dari ibu hamil dalam kandungan sampai umur anaknya 2 tahun. Berarti dia ampun benar nih Pak. Iya, patuh. Oh, ini ibunya sukses ini anak ibu pasti akan menjadi yang sehat dan cerdas. Nggih, sukses Bapak Ibu nggih. Nggih, astungkare. Kami himbau bersama seluruh lapisan masyarakat, baik desa, kecamatan, hanya dinas, kelurahan, semuanya untuk ikut peran serta memberikan pembinaan ini. Sehingga anak-anak kita tumbuh kembang, nanti Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Kita punya cita-cita yang sama untuk menjadi bank ini melompat lebih tinggi, terutama di anak-anak. Mungkin itu aja dari kami. Om Santi Santi. Om. Buak